Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Kartika dari jurusan Ilmu Hadis. Dan perkenalkan teman saya Fajrul Umam. Untuk hari ini kami akan mempresentasikan tentang tasawuf pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Fajrul Umam. Tasawuf pada masa Rasul. Hidup sufistik secara tradisional dan historis sudah terdapat pada masa Nabi. Sehari-hari Rasulullah beserta keluarganya selalu hidup sederhana dan apa adanya. Di samping beliau menghabiskan waktunya untuk beribadah dan berjihad dalam mendekati Tuhannya. Tradisi serupa diwarisi oleh keluarga beliau, yakni Ali radhiyallahu an dan Fatimah radhiyallahu anha beserta anak-anaknya. Imam Bukhari menceritakan bahwa Rasulullah sendiri menegaskan, kami adalah golongan yang tidak makan kecuali kalau lapar, dan jika kami makan, maka tidaklah sampai kenyang. Pada lain kesempatan Rasulullah juga bersabda, kefakiran adalah kebanggaanku. Fakir, yakni perasaan tidak membutuhkan segala sesuatu kecuali terhadap Allah, sehingga segala dunia ini dipahami sebagai bentuk amanat yang penyerahannya pasti disesuaikan dengan kesanggupan sang makhluk untuk menerimanya. Nabi Muhammad SAW adalah yang pertama-tama memberikan contoh kesederhanaan, yakni zuhud atau fakir, yang menjadi sikap utama sufisme. Tasawuf pada masa sahabat, yakni Khulafaur Rasyidin khususnya. Sumber acuan oleh para sufi adalah kehidupan para sahabat yang berkaitan dengan keteguhan iman, ketakwaan, kesuhudan, dan budi pekerti luhur. Kehidupan para sahabat dijadikan acuan oleh para sufi karena para sahabat sebagai murid langsung Rasulullah SAW dalam segala perbuatan dan ucapan mereka senantiasa mengikuti kehidupan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, perilaku kehidupan mereka dapat dikatakan sama dengan perilaku kehidupan Nabi, kecuali hal-hal tertentu yang khusus bagi Nabi. Setidaknya, kehidupan para sahabat adalah kehidupan yang paling mirip dengan kehidupan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, karena mereka menyaksikan langsung apa yang diperbuat dan dituturkan oleh Nabi Muhammad. Sahabat Khulafaur Rasyidin yang pertama yakni Abu Bakar radhiyallahu an. Abu Bakar adalah yang terdekat kepada Nabi. Ia yang pertama memeluk agama Islam di antara orang laki-laki yang dewasa. Ia paling banyak memberikan pengorbanannya, baik kepada Nabi khususnya maupun kepada Islam umumnya. Ia melindungi Nabi dalam Gua Hira waktu hijrah ke Madinah. Tidak itu saja, ia merupakan orang yang pertama membenarkan Rasulullah sepulang dari Isra Mi'raj. Ia telah mengawinkan anaknya kepada Rasulullah dan ia telah menghabiskan semua kekayaannya untuk beramal di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada mulanya, ia adalah salah seorang Quraisy yang kaya. Setelah masuk Islam, ia menjadi orang yang sangat sederhana. Ketika menghadapi perang Tabuk, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, siapa yang bersedia memberikan harta bendanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Abu Bakar yang pertama menjawab, saya ya Rasulullah. Akhirnya Abu Bakar memberikan seluruh harta bendanya untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat demikian, Nabi Muhammad SAW bertanya kepadanya, apalagi yang tinggal untukmu wahai Abu Bakar? Ia menjawab, cukup bagiku Allah dan Rasulnya. Diriwayatkan bahwa selama 6 hari dalam seminggu Abu Bakar selalu dalam keadaan lapar. Pada suatu hari Rasulullah SAW pergi ke masjid. Di sana Nabi bertemu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Kemudian ia bertanya, kenapa kalian berdua sudah ada di masjid? Kedua sahabat itu menjawab, karena menghibur lapar. Diceritakan pula bahwa Abu Bakar hanya memiliki sehelai pakaian. Ia berkata, jika seorang hamba begitu dipesonakan oleh hiasan dunia, Allah membencinya sampai ia meninggalkan perhiasan itu. Oleh karena itu Abu Bakar memilih takwa sebagai pakaiannya. Ia menghiasi dirinya dengan sifat-sifat rendah hati, santun,
sabar, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah dan zikir. Sahabat Khulafaur Rasyidin yang kedua yakni Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang terkenal dengan keheningan jiwa dan kebersihan kalbunya. Sehingga Rasulullah SAW berkata, Allah telah menjadikan kebenaran pada lidah dan hati Umar. Ia terkenal dengan kezuhudan dan kesederhanaannya. Diriwayatkan, pada suatu ketika setelah ia menjabat sebagai khalifah, ia berpidato dengan memakai baju bertambal 12 tambalan. Diceritakan Abdullah bin Umar, putra Umar bin Khattab, ketika masih kecil bermain dengan anak-anak yang lain. Anak-anak itu semua mengejek Abdullah karena pakaian yang dipakainya penuh dengan tambalan. Hal ini disampaikannya kepada ayahnya yang ketika itu menjabat sebagai khalifah. Umar merasa sedih karena pada saat itu tidak mempunyai uang untuk membeli pakaian anaknya. Oleh karena itu, ia membuat surat kepada pegawai Baitul Mal atau pembendaharaan negara, diminta dipinjami uang dan pada bulan depan akan dibayar dengan jalan memotong gajinya. Pegawai Baitul Mal menjawab surat itu dengan mengajukan suatu pertanyaan. Apakah Umar yakin umurnya akan sampai bulan depan? Maka dengan perasaan terharu dengan diiringi derai air mata, Umar menulis lagi sepucuk surat kepada pegawai Baitul Mal tadi, bahwa ia tidak lagi meminjam uang karena tidak yakin umurnya sampai bulan yang akan datang. Disebutkan dalam buku-buku tasawuf dan biografinya, Umar menghabiskan malamnya beribadah. Hal demikian dilakukan untuk mengimbangi waktu siangnya yang banyak disita untuk urusan kepentingan umat. Ia merasa bahwa pada waktu malamlah ia mempunyai kesempatan yang luas untuk menghadapkan hati dan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Khulafaur Rasyidin yang ketiga yakni Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman bin Affan yang menjadi teladan para sufi dalam banyak hal. Utsman adalah seorang yang zuhud, tawadhu, yakni merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak mengingat Allah, banyak membaca ayat-ayat Allah, dan memiliki akhlak yang terpuji. Diriwayatkan ketika menghadapi perang Tabuk, sementara kaum muslimin sedang menghadapi masa susah, Utsman memberikan bantuan yang besar berupa kendaraan dan perbekalan tentara. Diriwayatkan pula Utsman telah membeli sebuah telaga milik seorang Yahudi untuk kaum muslimin. Hal ini dilakukan karena telaga tersebut tidak boleh diambil oleh kaum muslimin. Tentang ibadahnya, diriwayatkan bahwa Utsman terbunuh ketika sedang membaca Al-Quran. Tebasan pedang para pemberontak mengenainya ketika sedang membaca surah Al-Baqarah ayat 137, yang artinya, maka Allah akan memelihara kamu dari mereka, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ketika itu, ia tidak sedikit pun beranjak dari tempatnya, bahkan tidak mengizinkan orang mendekatinya. Ketika ia rebah berlumur darah, mushaf, yakni kumpulan lembaran Al-Quran itu masih tetap berada di tangannya. Sahabat Khulafaur Rasyidin yang terakhir yakni Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib yang keteladannya dalam dunia kerohanian, ia mendapat tempat khusus di kalangan para sufi. Abu Ali Ar-Rusbari, seorang tokoh sufi, mengatakan bahwa Ali dianugerahi ilmu laduni. Ilmu itu sebelumnya secara khusus diberikan Allah kepada Nabi Khidir alaihi salam, seperti firman-Nya yang artinya, dan telah kami ajarkan padanya ilmu dari sisi kami. Kesuhudan dan kerendahan hati Ali terlihat pada kehidupannya yang sederhana. Suatu waktu ia tengah menjinjing daging di pasar, lalu orang menyapanya, apakah Tuhan tidak malu memapa daging itu ya Amirul Mukminin? Kemudian dijawabnya, yang saya bawa ini adalah barang halal, kenapa saya harus malu? Abu Nasr As-Sarraj At-Tusi berkata tentang Ali, di antara para sahabat Rasulullah SAW, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib memiliki istimewahan tersendiri dengan pengertiannya yang agung, isyarat-isyaratnya yang halus, kata-katanya yang unik, uraian dan ungkapannya tentang tauhid, ma'rifat, iman, ilmu,
hal-hal yang luhur, dan sebagainya yang menjadi pegangan serta teladan para sufi. Sebelum mengakhiri presentasi pada hari ini, akan dibuka sesi pertanyaan. Silahkan apabila ada yang ditanyakan. Diskusi kami lanjutkan melalui grup WhatsApp. Sekian presentasi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.